Selamat pagi Sobat Maestro, selamat berjumpa kembali. Pada saat ini saya Mitzi Anggreni, boleh kembali siap untuk menemani Sobat Maestro dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Tentu saya berharap setiap kita boleh ada dalam perlindungan Tuhan. Apapun keadaannya, kita tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang selalu hadir dan selalu menyertai kita sekalian. Sobat Maestro, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah, yaitu Minggu Palmarum. Minggu Palma yang akan kita rayakan bersama-sama untuk kita memperingati dan mempersiapkan diri menjelang Jumat Agung hari Jumat nanti, dan juga minggu depan kita akan memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sobat Maestro, kita akan siapkan saja satu ayat dari Lukas pasal 22 ayat 42. Lukas 22 ayat 42 kita siapkan bersama-sama dan mari kita akan merenungkannya bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Terlebih lagi ketika kami mempersiapkan hati kami, seluruh keberadaan kami untuk memperingati hari Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan juga kebangkitannya pada hari yang ketiga. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memimpin kami untuk kami belajar bagaimana kami harus hidup. Pimpin kami jika sebentar kami akan mendengar, memahami, dan mengerti serta melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan supaya kami melakukannya kepada kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, Lukas pasal 22 ayat 42 demikian bunyinya. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Sobat Maestro, Tuhan kita Yesus Kristus berlutut di Taman Getsemani dalam bayang-bayang semakin dekatnya peristiwa salib itu. Dia tahu segala sesuatu. Dia tahu dengan jelas apa yang sedang dan akan terjadi atas dirinya. Pada hari berikutnya, dia akan diadili, pertama-tama di hadapan Mahkamah Agung, dan kemudian di hadapan Pilatus. Dan setiap peristiwa pengadilan atas dirinya itu adalah suatu olok-olokan atas keadilan semata-mata. Bahwa mahkota duri akan dikenakan dengan paksa di atas kepalanya. Paku-paku akan menembusi kedua tangan dan kakinya. Bahwa dia juga tahu akan ditinggalkan sendiri oleh Bapa Surgawi yang membiarkan diri sendirinya. Sebab dosa umat manusia, yaitu dosa Sobat Maestro dan saya, yang sedang ditanggungkannya. Dia tahu semua hal itu dan jiwanya hancur oleh sesuatu yang harus ditanggungnya. Tidak heran jika dalam hidupnya Yesus bergumul dan sempat berseru kepada Allah Bapa, "Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Namun pergumulan itu hanya sesaat. Kemudian dia mengekspresikan kesediaannya untuk menerima cawan itu dalam ungkapan, "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Sobat Maestro, Yesus Kristus adalah teladan utama bagi kita sekalian. Kita harus menjadikan pemikiran Yesus Kristus sebagai pemikiran kita juga. Kita harus mengasihi sama seperti Dia mengasihi. Kita harus hidup sebagaimana Dia sudah hidup. Dia adalah teladan kita dalam segala hal. Oleh sebab itu, sebagaimana kepatuhannya akan kehendak Tuhan, kehendak Bapaknya, kita juga seharusnya patuh kepada kehendak Allah. Kita harus berkata sebagaimana Kristus berkata, "Bukan menurut kehendakku, tetapi kehendak-Mu-lah yang terjadi." Sobat Maestro, saya tahu ini tidak mudah. Dalam meniti kehidupan Kristiani kita, Sobat Maestro, baik pribadi maupun keluarga, selalu kita diperhadapkan dengan pengambilan keputusan, baik itu besar ataupun kecil. Tidak dapat disangkal bahwa tidak jarang kita menghadapi dilema
Apakah harus menuruti kehendak diri sendiri atau kehendak Tuhan? Hari ini Sobat Maestro, kita diajak untuk merenungkan sebuah tema mengenai kepatuhan atau submission dari 2 ayat yang sudah kita baca dan kita akan renungkan bersama-sama. Kepatuhan atau submission. Yang pertama, kepatuhan adalah jalan yang tepat. Submission is the right way. Seorang anak harus dengan sempurna patuh akan kehendak kedua orang tuanya, bukan? Demikian juga, sepatutnya seorang karyawan patuh dan taat kepada kehendak majikannya dalam segala hal yang berkaitan tentunya dengan pekerjaan, dengan bisnis majikannya. Lalu seorang prajurit juga mutlak patuh kepada kehendak atasannya atau komandannya, dan mentaati serta menjalankan setiap perintah atasannya. Sobat Maestro, kita selalu mengaminkan kepatuhan seperti itu, bukan? Juga kita harus mengaminkan bahwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus patuh sepenuhnya kepada kehendak Sang Pencipta kita yang Maha Kuasa. Di dalam 2 Samuel pasal 15 Sobat Maestro diceritakan tentang satu hari ketika Raja Daud harus melarikan diri dari kota Yerusalem sebab ulah putranya sendiri yaitu Absalom yang memimpin pemberontakan untuk merebut kerajaan dan mahkota Raja Daud. Sadok dan para imam pengikutnya yang menunjukkan loyalitas mereka kepada Raja Daud berdiri sambil memikul tabut perjanjian pada bahu mereka serta bersedia untuk melarikan diri kepada Daud. Namun Daud berkata kepada Sadok, "Bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya." Demikian kata Daud. Sesungguhnya maksud Daud dalam 2 ayat tadi, jikalau Tuhan mengizinkan aku untuk kembali dari pelarianku serta duduk di atas tahtaku kembali dan memerintah seluruh umat ini, maka itu adalah baik. Jikalau Dia mengizinkan aku untuk beribadah kepada Tuhan sekali lagi di dalam bait-Nya dengan tenang dan damai, itu pun adalah hal yang indah. Namun, jikalau hal-hal itu bukanlah kehendak Tuhan, jikalau Dia mengizinkan aku tetap berada di tempat pelarian dan berdiam di sana dan tidak pernah akan kembali lagi pada bangsa dan kerajaan ini, atau jika Dia mengizinkan aku untuk mati di sana, yaitu di padang gurun, itu pun baik. Biarlah Dia melakukan apa saja yang baik di matanya. Sobat Maestro, luar biasa bukan? Ini Daud. Dan inilah kepatuhan yang Daud lakukan. Hal yang terbesar dan terbaik bagi seorang Kristen yang harus dilakukan dalam hidup dan kehidupannya adalah menaklukkan kehendak dirinya kepada kehendak Allah. Sebagaimana dilakukan juga oleh Raja Daud. Dia ingin tetap ada di dalam kerajaannya sebagai raja, tapi dia berserah total dan patuh karena dia tahu yang terbaik yang Tuhan atur. Sebab sebuah kata yang paling tepat bagi seorang Kristiani yang frustrasi dan putus asa, menurut saya adalah berserah. Berserah kepada kehendak Allah. Sobat Maestro, ada satu contoh lain. Miriam Booth adalah seorang putri yang cantik dan bertalenta dari pendiri bala keselamatan yang bernama William Booth. Ia memulai kehidupan pelayanannya bagi Kristus dengan banyak keberhasilan. Kemudian, tiba-tiba serangan penyakit datang menimpanya. Dan ia dibawa pada kondisi yang paling rendah, bahkan hingga pada ambang kematian. Pada suatu hari di kamar pembaringannya, dia mendapat kunjungan seorang teman yang mengekspresikan bahwa sungguh sangat memalukan dan disesalkan bahwasannya seseorang yang bertalenta besar dalam melayani Tuhan seperti dia justru kini terbaring dan terpaksa terbaring sakit tanpa daya. Dengan kasih karunia Tuhan, William Booth yang sedang sakit parah itu menjawab, "Adalah hal yang agung untuk melakukan pekerjaan Allah. Namun
Sesuatu yang lebih baik dari itu ialah melakukan kehendak Allah. Luar biasa Sobat Maestro, statement ini mengatakan, agung untuk melakukan pekerjaan Allah. Tetapi lebih baik daripada agung ialah melakukan kehendak Allah. Jadi bukan hanya pekerjaan Allah yang dilakukan, tapi kehendak Allah yang dilakukan. Sobat Maestro, berapa banyak kita seringkali melakukan pekerjaan Allah, tetapi tidak melakukan kehendak Allah. Seorang anak Tuhan yang lain bernama Anne Harvey pernah menulis syair doanya, dan dia mengatakan demikian. Dengan tangan terampil dan lembut-Mu ya Tuhan, jadikanlah aku seperti diri-Mu sendiri. Bentuklah aku sesuai dengan image kemuliaan-Mu. Manis dan penuh kasih, murah hati dan rendah hati, setia, lemah lembut, menimbulkan kesukaan hanya di dalam kehendak Bapakku semata. Sobat Maestro, inilah sebuah kepatuhan, submission. Submission adalah jalan yang tepat bagi Sobat Maestro dan juga bagi saya. Yang pertama tadi yaitu submission is the right way. Jalan yang tepat bagi Sobat Maestro dan saya. Itu yang pertama. Yang kedua Sobat Maestro, kepatuhan adalah jalan yang aman. Submission is the safe way. Sobat Maestro, dalam kitab Ayub pasal 9 ayat yang keempat, firman Tuhan mengajukan suatu pertanyaan demikian. Siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamanya? Dan tetap selamat? Sobat Maestro, tidak seorang pun pernah berhasil untuk menentang Allah. Pada suatu waktu, ketika Samuel bertugas sebagai imam dan sebagai nabi di Israel, para tua-tua Israel datang kepada dia dan berkata, kami ingin mempunyai seorang raja. Masa itu, Sobat Maestro, Israel hanya memiliki para hakim untuk menjalankan pemerintahan. Namun kini umat itu menuntut atas mereka serta memimpin para laskarnya untuk berperang. Sama seperti bangsa-bangsa lain di sekeliling mereka. Samuel menjadi kesal dengan permintaan mereka ini. Ia kemudian datang di hadapan Tuhan di dalam doa. Dia berkata, ya Tuhan, apa yang harus kukatakan kepada mereka? Mereka meminta seorang raja. Apa yang harus kuperbuat atas mereka? Sampaikanlah kepada mereka apa yang akan terjadi dengan adanya seorang raja bagi mereka, jawab Tuhan. Lalu Samuel kembali kepada tua-tua Israel dan berkata, jadi kalian ingin mempunyai seorang raja? Biarlah kuberitahukan ya apa yang akan terjadi dengan adanya raja. Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu. Anak-anakmu laki-laki akan diambil dan dipekerjakan pada kereta raja dan pada kudanya. Dan mereka akan berlari di depan keretanya. Dia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1,000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat oleh mereka. Lalu anak perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan diberikan kepada pegawai-pegawai istana dan pegawai-pegawainya yang lain. Mendengar itu umat Israel menolak mendengarkan Samuel dan berkata, harus ada raja atas kami. Mereka akhirnya menolak dan mereka mundur. Baiklah, mereka akhirnya mendapatkan raja mereka. Dan tepat seperti yang dikatakan Nabi itu terjadi, umat menjadi gundah, menjadi cemas atas segala beban dan beratnya pajak. Para ibu dan bapak meratap ketika utusan datang dengan berita kematian putranya sebagai taruna bangsa yang gugur di medan peperangan. Dan berulang kali mereka bersedih hati tentunya dengan kenyataan adanya raja dari pengalaman itu yang diceritakan. Dan mereka datang kepada Samuel sambil berkata, oleh sebab itu biarlah kehendak Tuhan sajalah yang jadi. Sobat Maestro, mereka tidak memaksa. Umat Israel akhirnya menolak mendengarkan Samuel dan berkata harus ada raja bagi kami. Mereka akhirnya membiarkan kehendak Tuhan saja yang jadi. Inilah Sobat Maestro yang dikatakan bahwa kepatuhan adalah jalan yang aman.
Ada sebuah kisah yang terjadi atas diri seorang hamba Tuhan yang bernama Dr. Richard Forrest, yang berkesan dan sangat berkesan, Sobat Maestro. Ketika masih remaja, dia pernah menghadiri suatu upacara pemakaman seorang anak muda tetangganya. Setelah tiba kembali di rumahnya, neneknya berkata kepada Richard Forrest, "Duduklah di sini, cucuku. Nenek ingin sekali menyampaikan sebuah kisah kepadamu." Lalu si nenek ini bercerita kepada Richard Forrest. Ada sepasang suami istri muda yang kepada mereka Allah dititipkan seorang bayi laki-laki yang mungil. Mereka sangat mengasihi bayi ini. Sang ibu sangat mengasihi bayinya dan hampir mencapai taraf memujanya dan memberhalakan bayinya. Suatu hari sang bayi ini jatuh sakit dan dokter dipanggil. Dokter berjuang semaksimal mungkin, namun suhu badan si bayi ini semakin tinggi dan menjadi sangat kritis. Akhirnya dokter memanggil pasangan suami istri ini dan berkata dengan lembut, "Saya pikir bahwa Allah ingin agar bayi ini kembali ke pangkuannya." "Apa maksud dokter?" Si ibu muda itu berteriak. "Apakah maksud Anda bahwa ia akan mati? Ia tidak boleh mati. Saya ingin dia hidup. Saya mau bayi itu hidup." Dokter mencoba untuk menenangkan dan meyakinkan si ibu muda ini dengan berkata, Allah punya kehendak yang indah dan punya tujuan yang indah atas kehidupan setiap kita. Dan dia jelas mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Ibu harus patuh kepada kehendaknya sekarang. Dengan berlinang air mata, sang ibu muda itu menatap sang dokter serta segera menggendong bayinya yang sudah sekarat itu dengan segala kesedihannya. Kemudian sambil menggoncangkan bayinya, dia berteriak-teriak dengan suara nyaring. "Tuhan, jangan ambil bayiku. Aku menginginkannya. Jangan biarkan dia pergi dariku." Dengan sangat keras, dia menggoncang-goncang si bayi yang sedang sekarat itu. Dokter itu sendiri berkata bahwa ia tidak pernah tahu apa yang terjadi sesungguhnya di saat yang kritis itu. Apakah karena goncangan keras sang ibu yang tiba-tiba saja membuat bayi itu mulai bernafas kembali dengan normal. Dan sejak saat itu sang bayi mulai pulih dan bertumbuh sehat. Kemudian nenek itu meneruskan. Bayi itu tambah hingga dewasa. Lalu kemudian bayi itu setelah dewasa dia menjadi anak durhaka. Berulang kali menyakiti ibunya, terlibat dalam pemakaian dan pengedaran narkoba. Dan pada usia ke-21 tahun dia terlibat perkelahian dan membunuh orang lain. Dia sudah divonis hukuman mati. Dengan lembut sang nenek berkata, "Pemakaman anak muda itulah yang kamu hadiri tadi." Sobat Maestro, inilah cerita nenek dari Richard Forrest tentang seorang yang sedang Richard Forrest hadiri pemakamannya. Dan inilah pelajaran sebuah kepatuhan atas kehendak Allah yang dikisahkan Dr. Richard Forrest. Betapa seringkali jauh lebih indah ketika sang ibu tadi dengan segala kepatuhannya kepada kehendak Allah, di tengah kehancuran hatinya, dia merelakan putranya meninggal pada masa balitanya. Daripada meremuk redamkan hatinya manakala ternyata putranya sudah menjadi anak durhaka dan divonis mati di saat dewasanya. Sobat Maestro, apakah kita menuntut jalan kehendak kita sendiri? Tentu saja kita seringkali melakukan hal yang sama. Demikian juga dengan saya, dan sikap ini sangat manusiawi. Inilah satu bagian dari natur keberdosaan kita sebagai manusia, yaitu selalu mau memberontak terhadap kehendak Allah. Kita selalu ingin menuntut Allah melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak kita. Tetapi ini bukanlah jalan selamat atau jalan yang baik. Tuntutan ini akan berakibat penyesalan belaka. Hanya ada satu jalan yang terbaik dan selamat yang harus kita tempuh, yaitu berserah kepada kehendak Allah yang sempurna. Lakukan sesuai dengan teladan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan jadilah kehendak-Mu Tuhan. Inilah jalan yang benar dan selamat. Kepatuhan
adalah jalan yang aman. Submission is the safe way. Yang ketiga, Sobat Maestro, kepatuhan adalah jalan yang penuh berkat. Submission is the way of blessing. Sobat Maestro, Allah mengaruniakan berkat-berkat terbaiknya bukan kepada orang-orang yang berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya, melainkan kepada mereka yang berjalan dengan segala kepatuhannya di hadapan Dia, yaitu mereka yang hanya menginginkan kehendak Tuhan saja yang jadi atas hidup mereka. Mereka yang walau di tengah derayan air mata, namun dengan segala kekuatan yang dikaruniakan Tuhan, tetap sanggup berkata, Tuhan menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Sobat Maestro, betapa sering kita berpikir bahwa biarlah kita melakukan apa saja sesuai dengan jalan kita. Kita berpikir untuk lebih suka menentukan jalan hidup kita sendiri. Kita merasakan bahwa apa yang kita pikir dan tetapkan itulah yang terbaik untuk diri kita sendiri. Namun, ketika kita melepaskan hak kita dan berserah sepenuhnya kepada Allah, maka Dia selalu memberikan kita apa yang lebih baik daripada pilihan kita sendiri yang kita anggap baik. Sobat Maestro, seorang hamba Tuhan namanya William E. Hills Jr. membicarakan suatu kisah yang sangat personal. Dia menyampaikan melalui sebuah buku yang ditulisnya dengan satu judul God's Hidden Mystery, bahwa sebagai seorang anak laki-laki, ia pernah menggerutu kepada Allah sebab kelemahan fisiknya. Sejak lahir, dia selalu sakit-sakitan. Akibatnya dia tidak selincah anak-anak lain sebayanya di dalam olahraga ataupun di dalam aktivitas kehidupannya. Hatinya sangat menderita dan dia tentu sedih. Dia sempat berdoa kepada Allah untuk memberikan mujizat atas dirinya supaya dia memperoleh fisik yang kuat. Tapi mujizat itu tidak kunjung tiba. Allah tetap membiarkan dia hidup dan bertumbuh dengan kelemahan fisiknya itu. Tahun demi tahun dan akhirnya dia tiba pada kepasrahan diri atas kehendak Allah dan menulis demikian. Saya menemukan bahwa ketika Allah membiarkan setan menyerang fisik saya, inilah satu hal yang terbaik yang sudah terjadi atas diri saya. Melalui hal ini, Allah menghancurkan hati keras saya dan jiwa berontak saya dan menempatkan saya pada posisi yang ditetapkan. Kini, saat saya menoleh pada hari-hari yang lampau, saya bersyukur kepada Allah dengan segala yang diizinkan. Jika tidak ada kelemahan fisik itu, maka hati saya yang keras dan memberontak itu tentu tidak akan pernah dihancurkan. Dan kini saya akan mungkin ada dalam neraka. Atau mungkin saya menjadi seorang pemabuk dan perampok ulung. Yang jelas pula, saya tidak mungkin melayani Tuhan melalui mimbar. Itulah sebuah kesaksian Sobat Maestro. Dikatakan jika saya boleh meminta untuk kembali pada hidup saya yang lampau dengan fisik yang normal, saya akan menolak untuk meminta fisik yang kuat. Sebab saya tahu bahwa berkat terbesar Allah atas diri saya, yaitu ternyata melalui kelemahan fisik saya ini. Kini dengan kelemahan fisik inilah saya memberitakan Injil Tuhan. Sobat Maestro, inilah seorang William yang menceritakan bagaimana dia hidup. Sobat Maestro, kalau saya boleh meminta untuk kembali pada hidup saya, dikatakan yang lampau, yang fisiknya diminta untuk normal, saya akan menolak untuk meminta fisik yang kuat. Sebab saya tahu bahwa berkat terbesar Allah atas diri saya, yaitu melalui kelemahan fisik saya. Sobat Maestro, inilah suatu penerimaan level tertinggi yang tanpa keraguan dan alasan yang jelas mengapa Allah memakai hambanya, Dr. William Hill, dengan luar biasa. Allah memakainya untuk membangun jemaat dan menuntun ratusan orang kepada Kristus. Menjadikan dia sebagai salah seorang pemimpin yang terkenal di dalam denominasi gerejanya. Mengapa Dr. Hill bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Tidak lain karena pada tahun-tahun awal kehidupannya, dia pernah berserah dan berdoa yang mengatakan, Bapa Surgawi, ya Bapa, tidak apa-apa bila Engkau menghendaki saya hidup dengan kelemahan fisik seperti ini. Fisik yang selalu sakit-sakitan. Janganlah seperti apa yang saya kehendaki, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidupku ini. Itulah doa Dr. Hills, Sobat Maestro. Mari
Kehendak diri atau self-will seringkali akan menuntun kita meraih apa yang kita kehendaki. Tapi self-surrender, penyerahan diri, akan menuntun kita untuk meraih apa yang Allah kehendaki kita raih. Mari kita renungkan bersama-sama. Kita belajar dalam memperingati Minggu Palma ini tentang kepatuhan, tentang submission. Submission is the right way. Submission is the safe way. Dan submission the way of blessing. Jalan yang tepat, jalan yang selamat, dan jalan yang penuh berkat. Kehendak diri atau self-will seringkali menuntun kita meraih apa yang kita kehendaki. Tetapi self-surrender, penyerahan diri, akan menuntun kita untuk meraih apa yang Allah kehendaki kita raih. Dan inilah yang 100 kali lebih baik daripada apa yang kita pilih untuk diri kita sendiri. Jadi Sobat Maestro, manakala ketidaksenangan melanda hidup kita, lakukanlah hal ini. Dengan satu tindakan berdasarkan kerelaan diri, terimalah kondisi ini dan katakan kepada Allah bahwa kita menerima hal itu. Katakan kepada Dia bahwa hal itu jelas tidak menyenangkan, tetapi apa saja yang Dia kehendaki, yang kita akan rela menerimanya. Kemudian pujilah Dia untuk hal itu. Kita mungkin harus terdesak untuk mengeluarkan kalimat, bagaimanapun Tuhan, aku tetap mengucap syukur kepadamu. Dalam kepatuhan dan pujian ini, biarlah kita akan mengungkapkan satu pujian seperti sayap merpati yang mengembang, melayang terbang jauh ke tempat perhentian yang nyaman dan memuaskan. Kepatuhan adalah kehendak sempurnanya, adalah kepatuhan yang tepat, yang selamat dan memberi penuh berkat. Sobat Maestro, hanya bagi Tuhan kemuliaannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan, dengan kekuatan kami sendiri kami tidak bisa. Tetapi karena kekuatan Roh Kudus yang ada dalam hidup kami bisa melakukan kepatuhan seperti juga Yesus melakukannya. Karena kepatuhan adalah jalan yang tepat, kepatuhan adalah jalan yang selamat, dan kepatuhan adalah jalan yang penuh berkat. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang memberi kepada kami kemampuan untuk melakukan semuanya. Dalam memperingati Minggu Palma ini, memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitannya minggu yang akan datang, kami benar-benar mau merenungkan dan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, saya percaya setiap kita dipersiapkan untuk kita memasuki Minggu Palma dan kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus dalam Jumat Agung, dalam perjamuan kudus, dan juga kebangkitan Tuhan Yesus dalam hari Paskah dengan penuh pengertian, pemahaman, dan juga penyertaan Tuhan. Baiklah Sobat Maestro, dari Geraha Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Mitzi Anggriani akan segera undur diri. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita sekalian.